Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Kali ini kita masih akan melanjutkan apa yang kita bahas bersama-sama di dalam tahun yang baru ini, tahun 2026 ini, yaitu tentang revival. Revival adalah sebuah kerinduan di mana kita bersama-sama disegarkan kembali, dibangunkan kembali, didorong kembali oleh kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kehidupan kita yang mungkin kering, kehidupan kita yang jauh dari Tuhan, kehidupan kita yang sebelumnya tidak menjalankan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, diubahkan kembali untuk berada di jalurnya, untuk berada di dalam track-nya. Itu sebabnya hari ini saya ingin membahas firman Tuhan dengan judul Dari Belenggu Menjadi Berkat. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34, kita akan belajar bersama-sama bahwa revival adalah sesuatu yang bisa terjadi ketika pujian dan penyembahan dinaikkan. Dan pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan dimanapun, termasuk ketika kita akan membahas ayat ini, yaitu di dalam penjara. Belenggu penjara diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita ada di jalannya, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka semuanya akan berlangsung mulus, semuanya akan berjalan baik. Tetapi dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas di dalam nats ini, kita belajar bahwa ketika kita ada di dalam pusat rencana Tuhan sekalipun, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan. Saudara, Paulus dan Silas justru ketika sedang menjalankan pemberitaan Injil di tengah-tengah kota Filipi itu, kemudian dia mendapatkan bahwa penjara justru menjadi hal yang dialaminya. Saudara, sebelumnya kalau kita lihat ada seorang budak dengan roh tenung yang kemudian dilayani oleh Paulus. Roh tenung itu diusir dari budak itu dan kemudian tuan-tuan pemilik dari budak itu komplain, protes karena penghasilannya dari memanipulasi roh tenung itu kemudian tiba-tiba berhenti oleh karena budak itu sudah tidak lagi bisa melakukan aktivitas tenungnya. Itu sebabnya Paulus dan Silas akhirnya difitnah dan singkat cerita mereka dimasukkan atau dijebloskan ke dalam penjara. Jadi kita bisa melihat di sini masalah bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan ketika Tuhan mengutus seseorang hamba-hambanya untuk ada di dalam pekerjaannya sekalipun, ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan yang bisa terjadi. Penjara seringkali menjadi panggung justru bagi mujizat yang besar. Dan nats ini sekali lagi membuktikan bagaimana Tuhan tidak terbatas oleh tempat, bagaimana Tuhan tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat apapun, oleh keterbatasan-keterbatasan apapun. Dia bisa bekerja di mana saja, dengan cara apa saja. Saudara, bahkan kita bisa melihat penjara tempat di mana Paulus dan Silas itu dibelenggu adalah sel terdalam, di pusatnya, di sentralnya, tempat yang paling gelap, paling dingin. Dan di sanalah kemudian harapan itu menjadi tidak ada lagi. Tetapi sekali lagi kebenaran firman Tuhan membuktikan kepada setiap kita, pujian dan penyembahan mengubah sesuatu yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Sesuatu yang tadinya tidak terbayangkan menjadi karya ajaib yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Saudara, kita bisa melihat beberapa hal penting yang kita pelajari dari nats ini tentang bagaimana belenggu diubah menjadi berkat. Yang pertama, kita melihat bagaimana pujian adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Dan pujian ini adalah sesuatu yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah respon, sebagai sebuah tanggapan terhadap situasi yang terjadi. Kita bisa membaca ayat yang ke-25, dikatakan demikian.
Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa respon atau tanggapan yang tepat itu yang diambil oleh Paulus dan Silas. Tentu saja ada pilihan lain untuk diambil oleh Paulus dan Silas. Mereka bisa menggerutu tentu saja, dan itu yang diambil oleh kebanyakan orang ketika ada di dalam situasi tersebut. Dia bisa mengumpat, dia bisa memaki, dia bisa marah, meluapkan emosi atau apapun itu karena ternyata apa yang dia lakukan dengan apa yang dia dapatkan tidak klop, tidak cocok, tidak pas. Seharusnya saya ini melayani Tuhan, saya mendapatkan sesuatu yang baik, saya mendapatkan ganjaran berkat Tuhan. Tapi kenapa ketika saya melayani Tuhan justru penjaralah yang saya dapatkan? Tapi inilah yang kemudian menjadi contoh yang sangat luar biasa bagi setiap kita bahwa Paulus dan Silas mengambil langkah-langkah yang sangat luar biasa, langkah-langkah yang penting yang saya percaya ketika kita teladani itu, ketika kita lakukan hal yang sama, ada revival, ada kegerakan, ada kebangunan rohani juga yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada dua hal penting di sini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas di tengah-tengah penderitaan yang sedang dia alami. Pertama-tama mereka berdoa kepada Allah dan kemudian mereka juga memuji Allah. Saudara, pujian adalah sebuah respon atau tanggapan yang disampaikan oleh mereka, Paulus dan Silas dalam hal ini. Bukan reaksi-reaksi yang buruk, reaksi-reaksi yang negatif. Tentu saja reaksi alami seperti yang saya nyatakan tadi, saat manusia ada di dalam penderitaan adalah keluhan, persungutan. Tetapi mereka sekali lagi memilih respon yang berbeda. Dan dalam hal ini kita bisa melihat respon iman yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Saudara, pujian adalah sesuatu yang barangkali sederhana bagi beberapa orang, sesuatu yang bahkan mungkin oleh orang lain dianggap sebagai hal yang tidak penting. Tetapi mari kita melihat pujian adalah respon kita terhadap pekerjaan Allah. Pujian adalah respon kita terhadap apa yang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perhatikan bahwa narasi di sini mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Silas di sini. Saudara, mereka ingin bersaksi, mereka ingin menyatakan bahwa situasi boleh buruk, keadaan boleh sulit, segala hal boleh tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi ada satu hal pasti yang tetap kami mau kerjakan, memuji Allah, menaikkan setiap pujian, menaikkan setiap doa, menaikkan setiap penyembahan kepada Dia. Itu sebabnya pujian di tengah badai, pujian di tengah masalah adalah sesuatu yang akan menggerakkan hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita semua pernah mengalami pergumulan, persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Atau mungkin saudara sekarang sedang berkata, justru sekarang saya sedang berada di tengah-tengah masalah itu. Justru sekarang saya sedang di tengah-tengah gejolak di dalam kehidupan itu dan sepertinya Tuhan tidak mendengar apa yang saya serukan, tidak mendengar apa yang saya doakan. Saya sedang mengerjakan sesuatu yang ada di dalam rencana Tuhan dan ini perintah Tuhan, saya tahu pasti. Tapi kenapa justru hal buruk yang saya alami? Saudara, mari kita mengambil sebuah respon, mengambil sebuah langkah. Sebagaimana diambil oleh Paulus dan Silas, berdoa, memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kepadanya. Dan di sanalah kemudian respon terbaik itu yang akan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Pujian kita di tengah badai, penyembahan kita di tengah pergumulan, di tengah masalah, memiliki frekuensi yang berbeda. Itu akan menarik kuasa dari tempat yang maha tinggi, tetapi sekaligus juga akan berdampak bagi dunia ini. Saudara, pujian kita tidak mengubah situasi Tuhan, tidak mengubah pribadi Tuhan, tetapi pujian itu mengubah perspektif kita, sudut pandang kita
terhadap keadaan, terhadap apa yang Allah akan kerjakan kemudian, yang akan dinyatakan, revival yang akan dikerjakannya bagi setiap kita. Saudara, karena itu ketika sekarang ini saudara sedang ada di dalam pergumulan atau masalah kehidupan, ambil waktu untuk berlutut, ambil waktu untuk bersaat teduh, ambil waktu untuk berdiam diri, dan kemudian mulai menyatakan doa kita kepada Tuhan, mengalirkan pujian kita kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kemudian akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Seorang rekan hamba Tuhan pernah menyampaikan sebuah kesaksian. Suatu kali ada jemaat yang memintanya untuk mengunjungi dia, meminta didoakan. Dan rupanya ketika dia datang ke tempat usaha dari jemaat ini, dia terkejut karena rupanya sedang terjadi sebuah kecelakaan kerja. Jadi jemaat ini membuka toko kue dan kemudian rupanya ada seorang pegawai atau seorang pekerja yang ketika sedang membuat adonan, tangannya itu masuk dan kejepit di dalam mesin pengadon kue itu. Lalu rekan hamba Tuhan ini bertanya, sudah usaha apa saja yang dikerjakan? Lalu pemilik usaha ini berkata, kami sudah panggil teknisi, teknisinya udah datang, tapi rupanya nggak bisa juga mengeluarkan tangan karyawan ini yang kejepit di situ. Lalu bagaimana langkah berikutnya? Ya akhirnya kami panggil dokter kami panggil ke sini. Dan kemudian ketika dokter datang, dokter mulai mengecek, memeriksa. Dan dokter kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa melakukan langkah lanjutan karena dia sendiri pun ragu. Ketika dia mau melakukan sesuatu, jangan-jangan kecelakaan kerja ini menjadi sesuatu yang lebih parah dialami oleh karyawan ini. Akhirnya dokter hanya memberikan obat untuk peringan luka itu dan kemudian dokter itu pun pergi. Itu sebabnya sekarang kata pemilik usaha itu, saya telepon Pak Pendeta. Tolong doakan, tolong nyatakan sesuatu. Rekan hamba Tuhan ini di dalam hatinya pun sudah mulai timbul keraguan. Kalau teknisi aja nggak bisa, dokter juga nggak bisa melakukan sesuatu, apalagi pendeta, apa yang harus dilakukan dengan kecelakaan yang sedang terjadi ini. Saudara, di tengah-tengah situasi semacam itu, dia ingat kisah Paulus dan Silas ini. Dan kemudian dia menyatakan kepada jemaatnya itu, tidak ada hal lain yang kita bisa kerjakan, tapi mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Mereka, beberapa orang mulai menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa di dalam darah domba Allah. Pujian itu diulang berkali-kali sambil terus menaikkan penyembahan, beriman, percaya kepada Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Dan beberapa waktu kemudian ada sebuah bunyi dari mesin pengadon kue itu, klek, klek. Dan akhirnya tangan yang kejepit itu terlepas dengan sendirinya. Sesuatu yang kelihatannya, aduh, nggak mungkin, mustahil. Dokter nggak bisa, teknisi nggak bisa. Bagaimana mungkin ini bisa terlepas dengan sendirinya? Saudara, pujian dan penyembahan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan umat percaya. Dia bisa melakukan hal yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya. Tetapi percayalah, ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita sedang mengakui kedaulatannya. Kita sedang mengakui bahwa Dia sanggup, Dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Dan apapun masalah yang kita alami, ada satu prinsip yang sama. Ketika kita berdoa, memuji Tuhan, menyampaikan penyembahan kita kepada Tuhan, mujizat terjadi, revival dikerjakannya, karena apa yang terjadi itu kemudian berdampak luas bagi orang lain. Saudara, apapun persoalan yang sedang saudara hadapi pada saat ini, jangan mengeluh berkepanjangan, jangan menggerutu terus-menerus, tapi mari kita membawanya di dalam doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan di sanalah hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan bagi kita. Kebenaran yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari bagian ini adalah bahwa revival itu dimulai
justru bukan dari panggung gereja, bukan dari altar yang dibangun oleh rohaniwan-rohaniwan, tapi revival dimulai dari penjara, terjadi di dalam tempat yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Ayat 26 sampai dengan ayat 28 berkata demikian, tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika umatnya menaikkan pujian. Tuhan mengerjakan sesuatu, Tuhan mengulurkan tangannya. Dan apa yang terjadi di penjara itu? Gempa bumi yang hebat menggoyahkan sendi-sendinya. Apa yang terjadi? Paulus dan Silas kemudian terlepas dari belenggu-belenggu yang selama ini mengikat mereka. Saudara, revival, kegerakan rohani, kebangunan rohani dimulai ketika ada pujian dan penyembahan yang dinaikkan. Dan kemudian Tuhan mengerjakan mujizatnya yang luar biasa. Revival berarti pelepasan, belenggu-belenggu yang terlepas, dan revival sejati selalu menghancurkan perbudakan. Ada banyak perbudakan yang kita alami sebagai manusia yang berdosa. Ada perbudakan kecanduan, ada perbudakan kepahitan, ada perbudakan dendam, ada dosa-dosa pribadi yang mungkin masih kita simpan. Tapi berkaca dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui peristiwa di penjara Filipi yang dilakukan atau dialami oleh Paulus dan Silas ini, kita bisa belajar, meyakini, beriman kepada Tuhan bahwa segala perbudakan, segala macam belenggu yang masih mengikat kita bisa dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, mari kita melihat bagian ini, bagaimana kemudian kepala penjara di Filipi itu dijamah oleh Tuhan. Ada integritas pribadi yang dimiliki oleh Paulus dan Silas, yang kemudian juga turut menyumbang bagaimana revival itu kemudian terjadi. Saudara, ketika pintu terbuka, ketika belenggu sudah lepas, Paulus tidak berkata kepada Silas, "Ini kesempatan terbaik bro untuk kita lari. Ayo kita escape, ayo kita cari jalan keluar. Ayo kita pergi dari sini mumpung situasinya mungkin lagi chaos. Sehingga kita tidak terpenjara di sini lagi." Tapi ketika mereka melihat kepala penjara di Filipi itu mau membunuh dirinya, maka kemudian Paulus berteriak, "Jangan melakukan itu, jangan lanjutkan rencana itu. Karena kami masih ada di sini." Saudara, ini sebuah poin yang penting. Mereka tidak lari, mereka tidak mencoba untuk menghindari masalah lebih lanjut, tetapi mereka bertanggung jawab tentang apa yang terjadi itu. Karena mereka tahu bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan demonstrasi kuasa Tuhan itu di mana mereka dipanggil atau di mana mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas menjadi berkat dan dampak bagi kepala penjara di Filipi itu. Tadinya dia mau bunuh diri, tapi kemudian disapa, dijamah oleh Injil Kristus yang menyelamatkan dia. Dan bukan saja hanya dia secara pribadi, kepala penjara itu, tetapi juga seluruh isi keluarganya. Saudara, ada tanggung jawab yang tetap diambil, dilaksanakan, diselesaikan, dikerjakan oleh Paulus dan Silas sebagaimana tugas mereka untuk menyatakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya dan menerimanya. Dan peristiwa di mana revival terjadi itu, di dalam penjara itu, adalah sebuah peristiwa yang kemudian akan merambah tempat-tempat yang lebih luas. Dari belenggu diubah menjadi sebuah kegerakan rohani.
Dari penjara dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh seorang pribadi kepala penjara, kepala sipir itu. Dan akhirnya mendarat di sebuah keluarga. Dia dan seluruh isi keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun. Karenanya jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang bagaimana cara Tuhan bisa bekerja. Dia bisa bekerja dengan cara apapun tanpa kita komando, tanpa kita atur, tanpa kita arahkan dalam skenario. Dia bisa bekerja, dia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang kita pelajari adalah bahwa revival itu sendiri pada akhirnya menghasilkan buah. Saudara, inilah inti dari revival, kebangunan rohani, yaitu transformasi yang terjadi pada jiwa-jiwa. Kepala sipir itu, kepala penjara itu tadinya mau bunuh diri. Tetapi dia mengambil sebuah langkah yang berbeda sesudah mendapatkan penjelasan dari Paulus dan Silas. Dia akhirnya berlutut dan kemudian bertanya kepadanya, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku lakukan? Apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Kita bisa melihat di dalam bagian itu bagaimana dia kemudian menyatakan sesuatu atau menanyakan sesuatu kepada Paulus dan Silas. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan? Maka dijawab oleh Paulus dan Silas dalam ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Saudara, revival tidak berhenti pada satu orang. Tetapi revival itu kemudian menjamah lebih banyak orang lagi. Kepala penjara itu dilayani, memberi diri mereka untuk dibaptis. Seisi rumahnya juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian sukacita yang besar, sukacita keselamatan terjadi atas rumah itu. Saudara, revival kadang-kadang hanya dipahami sebagai sebuah fenomena yang terjadi sebagai ledakan, explosion, atau yang hanya menunjukkan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang terjadi. Ya, tentu saja bagian-bagian itu ada dan bisa kita lihat di dalam sebuah proses ketika Tuhan mengerjakan kebangunan rohani, revival, penyegaran kembali kehidupan rohani kita. Tetapi poin utamanya bukan pada mujizat-mujizatnya, bukan pada karya-karya Allah yang luar biasa itu, karena semuanya itu adalah hal yang mudah bagi Tuhan, nggak sukar bagi dia untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib, mudah saja buat dia untuk membalikkan apapun. Tetapi yang menjadi poin penting di sini yang harus kita garis bawahi adalah bahwa revival itu mengerjakan pembaharuan budi, mengerjakan pembaharuan karakter di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang tadinya menyiksa Paulus, akhirnya berlutut di depan hamba Tuhan itu, dan akhirnya kemudian membasuh luka-luka mereka. Ada pertobatan yang kemudian ditunjukkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Semula mencambuk, semula memborgol, semula menjebloskan ke dalam penjara. Tetapi kemudian ketika revival terjadi, perubahan karakter itu ada dan nyata di dalam kehidupan kepala penjara ini. Dia membasuh luka-luka Paulus dan Silas, mengundang ke dalam rumahnya, memberikan yang terbaik, dan ada sebuah perubahan yang luar biasa ini dimulai di dalam kehidupannya. Saudara, inilah tanda yang nyata dari kebangunan rohani. Adanya belas kasihan yang kemudian muncul. Adanya pemulihan hubungan atau pemulihan relasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita merindukan revival terjadi dalam komunitas keluarga kita, di tempat di mana kita berbakti beribadah, di gereja kita, di dalam tempat kita berusaha? Mari bersama-sama kita melihat kebutuhan kita ini sebagai sesuatu yang kita serahkan, pasrahkan kepada Tuhan,
dan Dia akan mengerjakan hal yang besar sekali lagi di dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa semuanya itu dimulai dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan kepada Allah. Kalau kita sedang menantikan revival, karya yang ajaib, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat-mujizatnya dikerjakan dalam hidup kita. Mari mengawali tahun ini, kita makin intens melakukan hal-hal disiplin rohani ini. Doa, pujian, penyembahan, sebagaimana dilakukan oleh Paulus dalam keadaan atau situasi yang tidak mendukung sekalipun. Tapi itu tetap dikerjakan, tapi itu tetap dilakukan. Dan lihatlah betapa karya Tuhan yang besar itu adalah hal yang akan dicurahkannya di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Tapi jangan sampai kemudian kita berhenti ketika revival terjadi, ketika kebangunan rohani dan mujizat dinyatakan. Itu adalah starting point, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tujuan akhirnya adalah jiwa-jiwa yang berubah karakternya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana seseorang kemudian mengalami pembaharuan itu melalui pekerjaan Tuhan yang dinyatakannya. Saudara, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang akan menolong kita untuk melakukannya lagi, mengulanginya lagi, berharap lagi kepada Tuhan. Dan kita kerjakan itu dengan doa, pujian, penyembahan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami begitu merindukan kebangunan rohani terjadi, revival terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau supaya Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, anggota jemaat di mana kami beribadah, orang-orang percaya di mana kami berbakti kepada Tuhan, bahkan masyarakat di sekitar kami akan mengalaminya juga, akan merasakannya juga. Karena itu kami tengadahkan tangan kami sekarang ya Tuhan. Jamahlah kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah sukacita pemulihan, sukacita revival, sukacita kebangunan rohani itu terjadi di dalam hidup kami. Tapi tidak berhenti di sini, terus bergulir, terus merambat ke bagian-bagian wilayah-wilayah yang lebih luas. Dan ada banyak orang lagi yang akan diberkati oleh pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dan hal yang penting lagi Tuhan adalah supaya karakter kami berubah semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan tolonglah kami mengalami revival, membagikan kebangunan rohani ini, dan hidup kami berdampak luas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.